Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang motivasi. Jadi di kajian psikologi Islami, motivasi itu dibagi atau dikategorikan menjadi tiga jenis. Yang pertama, motivasi spiritual. Yang kedua, dorongan fisiologis. Dan yang ketiga, motivasi psikologis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu motivasi spiritual. Nah, jenis motivasi ini merupakan komponen bawaan pada diri kita, pada diri manusia. Nah, pemenuhannya atau pemenuhan motivasi ini itu menjadi bagian pokok dalam kehidupan kita. Nah, misalnya kita gagal memenuhi motivasi spiritual kita, maka di dalam diri kita akan terasa hampa, akan merasakan putus asa, galau, gelisah, bahkan mengalami ketakutan. Motivasi spiritual inilah yang dalam tanda kutip memaksa kita untuk berimajinasi atau membayangkan akan hakikat segala sesuatu, eksistensi Tuhan misalnya, eksistensi ciptaan Tuhan, kemudian tujuan kita hidup, dan bisa juga membayangkan tentang takdir. Itu masuk ke dalam motivasi spiritual. Nah, motivasi jenis ini yang juga mengarahkan kita untuk menyadari, menerima, menunjukkan sikap berupa pengakuan bahwasanya Allah itu merupakan pencipta kita. Dia penopang kita. Nah, untuk beribadah dan menghamba kepadanya, nah, kita perlu memperkuat motivasi jenis spiritual ini. Nah, terkait dengan motivasi jenis yang pertama ini, boleh jadi kaum sekuler itu tidak akan melirik jenis motivasi ini. Nah, bagaimana dengan motivasi jenis berikutnya? Tadi sudah saya sebutkan ada dorongan fisiologis. Kalau kita menyadari kembali bahwasanya Allah itu telah memberikan begitu banyak nikmat yang kalau kita mencoba menghitungnya itu tidak akan mampu. Nah, termasuk motivasi jenis kedua inilah yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya motivasi fisiologis ini, manusia akan menjaga dirinya, melindungi dirinya, ya khususnya secara physically. Kebutuhan kita untuk menghilangkan atau mengurangi rasa lapar, haus, mengurangi kepenatan, kelelahan, kepanasan, kedinginan dan lain sebagainya yang itu mempengaruhi fisik kita. Nah, itulah bagian dari aktivitas yang berkenaan dengan motivasi fisiologis ini.
Jadi balance atau keseimbangan tubuh pada diri kita perlu dijaga sehingga dapat berfungsi secara optimal. Nah, ketika motivasi atau dorongan fisiologis kita itu sudah terpenuhi, berikutnya akan sedikit banyak mempengaruhi terutama mempengaruhi kita dalam melihat motivasi yang lain atau memenuhi motivasi yang lain. Ya, kalau motivasi fisik kita itu sudah terpenuhi, kita sudah tidak lapar lagi, tidak haus lagi, maka dalam memenuhi motivasi psikologis itu akan lebih terbantu. Karena kalau kita ingat al-aqlus salim fil jismis salim, nah itu yang pertama kita penuhi adalah kebutuhan yang belakang tadi, yaitu al-jismus salim, badan yang sehat. Nah, kalau lapar tidak dihilangkan rasa laparnya, haus tidak dikurangi rasa hausnya, itu akan mempengaruhi akal, pikiran, dan perilaku kita, sehingga keseimbangan tubuh kita perlu dijaga, alias motivasi fisiologis ini tidak bisa dianggap remeh. Tetapi dalam memenuhi kebutuhan fisiologis atau dorongan fisiologis kita, kita sebaiknya perlu mengimbangi atau membuat seimbang, lagi-lagi membuat segala sesuatunya seimbang, tidak kekurangan, tidak berlebihan, maka perlu diimbangi dengan kesyukuran. Nah, kesyukuran ini sebagai bentuk atau wujud kita, karena kita adalah orang yang beragama, yaitu rasa syukur kita wujudkan dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat di surah Al-Quraisy sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Al-Bait atau Ka'bah, alladzi at'amahum, yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Itu motivasi jenis yang kedua. Bagaimana dengan motivasi jenis berikutnya? Kita sebut tadi adalah motivasi psikologis. Nah, motivasi yang ketiga ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah insentif. Nah, contoh insentif di video sebelumnya sudah saya bahas, upah harian, upah mingguan, upah bulanan. Nah, itu contoh insentif. Kita anggap sebagai motivasi eksternal di kajian psikologi. Dengan adanya insentif, itu akan mendorong kita untuk bekerja keras. Itu secara psikologis mempengaruhi kerja keras kita. Jenis berikutnya adalah ganjaran dan hukuman atau reward
and punishment atau punishment. Nah, ganjaran terbesar di akhirat kelak berupa perjumpaan dengan Allah, atau sebaliknya panasnya neraka, dapat mendorong, memotivasi psikologis kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Kalau di dunia, ganjaran dapat berarti hadiah dari orang tua, seperti sepeda baru atau gadget baru dan lain sebagainya. Jenis motivasi psikologis berikutnya adalah prestasi atau kompetisi. Nah, adanya persaingan untuk memperoleh beasiswa, barangkali kita pernah mencobanya. Nah, itu bisa mendorong mental kita, kondisi psikologis kita untuk belajar lebih tekun, lebih rajin, sehingga beasiswa kita raih. Nah, motivasi berikutnya adalah materialistic drive atau materi, dorongan materi, hasrat kuat kita untuk terbebas dari kemiskinan misalnya, terbebas dari hutang, kebangkrutan dan sebagainya, menjadi contoh dari dorongan materi. Ya, karena materi ya. Kemudian jenis berikutnya adalah agresif. Motivasi psikologis berupa agresif. Kita ingat perjuangan Bung Tomo saat ingin merebut Surabaya dari Belanda. Nah, itu contoh yang paling relevan saya kira untuk mewakili dorongan agresif sebagai motivasi psikologis. Kemudian jenis motivasi psikologis yang terakhir yaitu afiliasi. Jadi kemauan kita untuk diterima di sekitar kita, diterima oleh masyarakat di sekeliling kita, dorongan kemauan untuk hidup rukun, hidup aman, tentram, kemudian tidak teralienasi, tidak terisolasi dari yang lain. Itulah motivasi psikologis yang kita sebut sebagai afiliasi atau persatuan. Itu pembahasan kita tentang macam-macam motivasi di kajian psikologi Islami. Terima kasih.